Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Quratul Aini dengan NIM P17410253108 dari kelas 1B jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membuat video tentang public speaking presentation untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah komunikasi efektif dengan topik kerahasiaan data pasien. Selamat pagi semuanya. Maaf karena harus melakukan presentasi secara online karena saya sedang dinas di luar kota. Jadi langsung saja pada topik presentasi hari ini agar tidak terlalu membuang-buang waktu. Langsung saja pada contoh sederhana. Bayangkan jika riwayat kesehatan paling pribadi Anda tersebar di media sosial hanya karena kecerobohan kecil di ruang rekam medis. Tentunya, kalian akan merasa kecewa dan tidak akan lagi mempercayai layanan kesehatan yang sudah menyebarluaskan data riwayat kesehatan pribadi Anda. Dan ketika dilihat dari segi sebagai seorang praktisi RMIK, kalian juga pasti akan mendapatkan dampak negatifnya dari kelalaian yang bahkan bukan kesalahan kalian atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh diri Anda sendiri. Hal tersebut sudah menjadi konsekuensi yang akan kalian dapat sebagai petugas rekam medis. Dengan tanggung jawab yang seharusnya menjaga kerahasiaan data pasien, tapi malah ada kebocoran data yang menyebabkan tersebarnya data-data milik pasien. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan pemaparan ulang tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien, memastikan serta menegaskan integritas dan privasi data pasien sesuai standar akreditasi. Yang pertama ada kerahasiaan data pasien. Seperti yang kita ketahui, kerahasiaan data pasien merupakan kewajiban hukum dan etika bagi tenaga kesehatan, khususnya di unit rekam medis dan informasi kesehatan, untuk menjaga segala informasi mengenai identitas, diagnosis, riwayat penyakit, serta pengobatan pasien agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, mengapa menjaga kerahasiaan itu penting? Karena yang pertama, menjadi hak asasi pasien, di mana privasi adalah hak mendasar setiap pasien. Yang kedua, kewajiban hukum merupakan pelanggaran rahasia medis memiliki konsekuensi pidana dan perdata. Yang ketiga, kepercayaan pasien menjamin pasien agar berani jujur mengenai riwayat penyakitnya. Dan yang keempat, sebagai penilaian reputasi RS, keamanan data menentukan citra fasilitas kesehatan di mata publik. Selanjutnya ada dasar hukum PMK nomor 24 tahun 2022 yang berisi mengenai regulasi terbaru rekam medis elektronik, di mana berisi data yang harus dirahasiakan seperti identitas pribadi pasien, informasi medis pasien, dan data elektronik yang menghubungkan akses ke sistem rekam medis elektronik rumah sakit. Yang kedua ada UU Kesehatan yang mengatur kewajiban tenaga kesehatan menjaga kerahasiaan kedokteran. Yang ketiga, identitas terlindungi. Kewajiban menjaga kerahasiaan identitas, diagnosis, dan pengobatan. Yang keempat, ada sanksi administratif, di mana resiko pencabutan izin bagi fasilitas kesehatan yang lalai menjaga kesehatan data. Jaga kerahasiaan data. Yang kelima, ada pelepasan informasi yang hanya boleh dilakukan atas izin pasien atau perintah undang-undang. Selanjutnya ada ancaman keamanan data. Yang pertama, akses tidak sah, di mana ada pihak luar atau staf yang tidak berwenang melihat data pasien. Yang kedua, kecerobohan petugas, di mana membiarkan komputer terbuka tanpa pengawasan atau unlock. Yang ketiga, kata-kata sandi lemah. Penggunaan password yang mudah ditebak atau digunakan bersama. Yang keempat, ada berkas tercecer, di mana rekam medis fisik yang ditinggalkan di area publik tanpa dibereskan terlebih dahulu. Yang kelima ada serangan cyber. Tidak seperti 4 ancaman lainnya, serangan cyber merupakan ancaman malware atau ransomware pada sistem digital. Selanjutnya ada protokol keamanan dengan autentifikasi 2 faktor atau tambahan kode verifikasi saat masuk ke sistem. Yang kedua, clean desk policy
atau tidak meninggalkan dokumen pasien di atas meja saat pulang. Yang ketiga ada manajemen akses, di mana membatasi hak akses data sesuai peran kerja. Yang keempat ada enskripsi data untuk melindungi data elektronik agar tidak dapat dibaca pihak ilegal. Dan yang kelima ada verifikasi identitas, yaitu prosedur ketat sebelum memberikan informasi kepada keluarga. Selanjutnya ada kesimpulan dan aksi. Kesimpulan yang kita dapat, yang pertama ada keamanan. Data merupakan tugas setiap petugas RMIK, namun juga merupakan tanggung jawab bersama. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data adalah bukti profesionalisme tim. Lalu aksi yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerahasiaan data adalah dengan implementasi SPO dengan mematuhi standar prosedur operasional setiap hari. Yang kedua, melaporkan pelanggaran jika menemukan celah bocor keamanan data. Dan yang paling penting adalah kunci layar monitor Anda sebelum meninggalkan meja. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.